بسم الله الرحمن الرحيم عصيتك ربي فأمهلتني وذا استورني رغم أني عنيت لأنك ربي غفور ودود رحيم بكل الورى والعبيد رحيم بكل الورى والعبيد. Apa maksudnya Yesus bilang seperti itu? Allahku, ya Allahku, mengapa kau tinggalkan aku? Tolong dijawab. Seruan Yesus itu pada waktu dia menanggung dosa, Tuhan meninggalkan dia. Seruan Yesus itu sebenarnya seruan yang diwakili dia dari atas orang-orang berdosa. Itu adalah seruan orang berdosa yang diwakili Yesus karena posisinya Yesus sedang menanggung dosa. Tuhan meninggalkan Yesus saat itu karena Yesus penuh dengan dosa, menjadi korban, menjadi tebusan. Seorang yang menjadi tebusan tentu dia penuh dengan dosa. Dosa dunia ditanggungkan kepada dia sehingga Bapaknya meninggalkan dia pada waktu dia menanggung dosa itu. Oh, berarti yang meninggalkan Yesus itu rohnya Allah begitu. Jadi yang memanggil rohnya Yesus. Saya ulang lagi biar jelas. Ketika Yesus memanggil ke rohnya Allah yang meninggalkan begitu ya, meninggalkan Yesus. Terus yang memanggil itu roh manusianya Yesus kepada roh Allah yang meninggalkannya. Oke, berarti kesimpulannya Yesus itu punya dua roh. Satu roh Allah yang selalu mendampingi dan satu roh manusianya Yesus. Begitu ya, Pak Luga ya kesimpulannya. Tulisan ini di atas itu kan satu roh. Satu roh, maksudnya satu roh apa? Roh manusia begitu. Roh Yesus itu Roh Kudus namanya. Yesus itu kan hati, ini adalah Roh Kudus. Jadi pada waktu Yesus mati itu yang terpisah hanya tubuhnya yang terpisah, rohnya tetap gitu loh. Tubuhnya yang terpisah. Nah, makanya pada waktu Yesus bangkit, roh itu masuk lagi ke tubuh itu, makanya tubuh itu jadi bangkit. Nah, roh Yesus ya tetap Roh Kudus. Makanya Yesus itu Tuhan. Tulisan ini di atas itu kan ditinggalkan dengan roh dan Bapa. Maksudnya apa itu roh dan Bapa? Nah, roh Yesus kan Roh Kudus. Nah, makanya saya tanya, ketika Roh Kudus meninggalkan Yesus, yang teriak manggil Roh Kudus itu Allah itu roh apa bukan? Artinya Yesus masih hidup dong. Berarti Yesus masih punya roh. Maksudnya gimana tuh, Pak Luga? Tolong dijelasin. Firman, maksudnya Firman kan punya roh. Nggak mungkin lah orang yang ditinggalkan rohnya kalau dia masih hidup. Makanya saya bilang Firmannya masih pakai roh kan? Berarti ada dua roh. Logikanya harus ada dua roh. Satu Roh Kudus dan satu roh manusianya Yesus. Begitu, Pak Luga. Masuk akal nggak sih seperti itu? Begini, waktu Yesus berteriak itu kan tentu yang berteriak itu adalah firman dan roh. Betul, firman dan roh itu tetap satu. Nah, pada waktu Yesus mati, roh itu meninggalkan Yesus. Kan di dalam tubuh kan tidak ada roh lagi. Kalau ada roh kan udah Yesus masih bergerak. Gitu. Jadi tubuhnya yang ditinggalkan. Mengapa engkau meninggalkan aku? Artinya saat itu Yesus penuh dengan dosa, Bapa itu tidak bisa. Artinya Bapa itu tidak bisa bersatu, makanya Yesus mati kan? Karena dosa yang ditimpakan kepada Yesus itu tidak bisa bersatu dengan Bapa. Bapa, mengapa engkau tinggalkan aku gitu loh. Nah, jadi Yesus itulah firman itu yang berpisah dengan Bapa begitu. Jadi roh Yesus itu ya tetap Roh Kudus karena Roh Kudus itulah yang membangkitkan dia nanti dari antara orang mati. Nah, Roh Kudus itu adalah rohnya sendiri. Makanya jika disebut Yesus bangkit sendiri itu benar gitu. Jadi pada waktu Yesus berdosa, menanggung dosa, Bapa itu tidak bisa bersatu dengan Yesus, makanya Yesus mati kan? Bapa makanya Yesus ditinggal, makanya Yesus mati. Nah, pada waktu Yesus mati itulah tubuhnya itu yang berdosa, bukan rohnya. Kepada tubuhnya yang ditimpakan dosa itu, makanya dia jadi korban, tubuhnya jadi korban gitu. Oh, jadi maksudnya yang teriak itu roh Firman, roh yang teriak itu Roh Kudus, Firman, teriak kepada Allah Bapa, begitu maksudnya? Yang berteriak itu kan Yesus, Firman yang berteriak. Tapi kan Firman dengan roh itu kan satu, iya kan? Nah, di sini yang mati siapa? Roh Kudus nggak pernah mati di sini.
Yang mati itu cuma tubuh. Yesus menanggung kesakitan manusia. Jadi yang teriak itu adalah menanggung dosa manusia di dalam tubuhnya. Jadi tubuhnya yang menanggung dosa manusia itu, makanya tubuh itu mati. Nah, Yesus sendiri tentu kan merasakan kesakitan itu karena dia menanggung tubuh yang berdosa itu. Jadi makanya tidak ada istilah Roh Kudus mati, tidak pernah ada ayatnya Roh Kudus mati. Makanya tidak ada juga istilah Tuhan mati. Tuhan tidak pernah mati, Roh Kudus nggak pernah mati. Firman dan Roh Kudus itu satu, tetapi yang menanggung yang menjadi manusia kan firman. Karena Roh Kudus ini kodratnya maha hadir. Roh Kudus bukan hanya di dalam diri Yesus, tetapi di sorga juga ada Roh Kudus. Di dalam diri Bapa juga ada Roh Kudus, di dalam diri Yesus juga ada Roh Kudus. Jadi yang berteriak ini adalah firman yang telah menanggung dosa dunia. Begitu. Nanti Roh Kudus yang membangkitkan dia. Betul, maksud saya begini. Betul, seorang manusia seperti Yesus berteriak, dan seorang berteriak itu berarti masih hidup dan ada roh di dalamnya. Jadi pertanyaannya, ketika seorang berteriak itu pasti ada roh di dalamnya. Nah, dia teriak roh kepada roh yang meninggalkannya. Jadi kalau roh yang meninggalkannya adalah Roh Kudus yang selama ini ada pada diri Yesus, jadi pertanyaan, kok Roh Kudusnya meninggalkan dia tapi dia masih bisa berteriak, memanggil? Itu maksudnya, itu pertanyaan saya. Gimana Pak, bisa dimengerti nggak pertanyaan saya? Jadi roh yang selama ini menghuni Yesus adalah Roh Kudus. Ketika roh yang meninggalkan Yesus itu adalah Roh Kudus, Yesus kan harusnya udah mati. Tapi kenapa dia masih teriak-teriak, Eli, Eli lama sabachthani? Kira-kira penjelasannya bagaimana Pak? Loh, kan dia berteriak itu, roh itu udah mau meninggalkan dia, makanya dia berseru Eli, Eli lama sabachthani. Pada waktu mati itulah Roh Kudus itu meninggalkan tubuh itu. Gimana sih? Iya kan? Roh Yesus berseru Eli, Eli lama sabachthani. Ya kan? Pada waktu matilah Roh Kudus itu meninggalkan dia. Roh Kudus datang lagi, itulah Yesus bangkit dari yang ketiga. Pak Luga, itu kalau orang manggil, Allah lah kenapa kamu meninggalkan saya, itu aduh, posisinya pasti sudah meninggalkan, masa baru mau? Pak Luga ini salah besar mengatakan Yesus mau berteriak itu kepada Allah ketika Allah rohnya mau meninggalkan. Jadi saya kira di sini salah kaprah ya mengatakan bahwa Yesus berteriak itu karena roh Allah itu mau meninggalkan dirinya. Padahal kata-kata itu jelas, itu adalah pertanyaan dari Yesus. Allah, mengapa engkau meninggalkan aku? Artinya apa? Logikanya apa? Bahwa tentu roh Allah itu sudah meninggalkan dia. Maka dia bertanya, mengapa engkau meninggalkan aku? Ya, jadi tidak sangat tidak logis mengatakan roh itu baru mau meninggalkan kemudian Yesus berteriak. Nah, di sinilah permasalahannya. Ketika roh meninggalkan seorang manusia, harusnya manusia itu mati. Tapi dengan mengatakan seperti itu hanya mempertahankan sesuatu yang tidak logis. Saya kira begitu. Jadi saya ulang lagi penjelasan saya. Itu sangat jelas bahwa roh itu sudah meninggalkan Yesus dan Yesus masih hidup. Nah, itu jadi tanda tanya. Kenapa Yesus yang selama ini hidup sebagai yang hidup dari rohnya Allah kok bisa masih hidup ketika roh itu meninggalkan Yesus? Jadi mengatakan bahwa Pak Luga katakan bahwa itu Yesus mengatakan itu karena roh itu baru mau meninggalkan. Saya kira itu salah besar, sangat tidak logis ya. Coba diperhatikan lagi bunyi ayatnya, itu betul pertanyaan. Kebingungan Yesus merasa ditinggal oleh Allahnya gitu. Saya kira seperti itu ya analisanya. Terima kasih. Jadi Bapak Sahabat Pemirsa perlu pahami apa maksud dan tujuan pertanyaan saya mempertanyakan jumlah roh pada tubuh Yesus. Dikarenakan pada peristiwa penyaliban, Yesus itu sempat memanggil Eli, Eli lama sabachthani. Tuhan, Tuhan, kenapa kamu meninggalkan aku? Itu teriakan Yesus di peristiwa penyaliban, yaitu peristiwa di mana katanya roh Tuhan telah meninggalkan Yesus. Makanya dia berteriak seperti itu. Dan seperti yang kita ketahui bahwa manusia itu memiliki roh ya, dan ketika rohnya meninggalkan dirinya harusnya mati. Tapi anehnya pada kasus penyaliban Yesus ini, Yesus masih sempat berteriak, Tuhan, Tuhan, mengapa kamu meninggalkan saya? Jadi analisanya seperti ini, supaya Yesus bisa berteriak kepada Allah, Allah, mengapa kamu meninggalkan aku atau saya, maka roh di tubuh Yesus harusnya lebih dari satu. Jadi tidak hanya satu roh Tuhan yang selama ini dipahami. Karena bagaimana mungkin seorang yang ditinggalkan rohnya bisa berteriak? Saya kira seperti itu saja. Dan jawaban tegas ini tidak saya dapatkan dari Pak Luga. Ya. Di sini juga saya akan memperdengarkan rekaman saya, perbincangan saya, diskusi saya dengan Pak JJ, seorang debater asal negeri jiran tentang roh pada tubuh Yesus. Silakan disimak. Pak JJ, selamat pagi Pak JJ. Pak JJ, kemarin ngomong bahwa Yesus itu roh Allah.
Sebenarnya Yesus itu roh Allah atau firman? Kan firman menjadi manusia, yaitu Yesus. Gimana tuh Pak JJ? Yesus itu roh Allah atau firman Allah yang menjadi manusia? Yesus itu firman Allah dan roh Allah juga. Berarti Yesus punya dua roh dong kalau gitu. Roh manusia sama roh Allah ya, Pak JJ ya? Begitu bukan Pak JJ ya? Roh Yesus ialah 7 roh. Itu melambangkan segala planet-planet, alam gaib dan alam nyata. Tuhan Yesus melihat semua yang tersembunyi dan telanjang di mata Yesus, ya. Yaitu di dalam Wahyu pasal 5 ayat 6 ya. Roh Yesus 7 semuanya ya. Melambangkan kesempurnaan mata Allah Yesus Kristus itu ya. Oke. Masya Allah 7 roh, ternyata Pak JJ 7 roh ya. Tapi ya 7 roh ini saya kira lebih masuk akal dibandingkan hanya satu roh Allah yang menghuni tubuh Yesus. Karena ketika roh Allah sendiri meninggalkan Yesus, maka seharusnya Yesus sudah mati. Tapi pada peristiwa penyaliban, Yesus masih bisa memanggil roh Allah yang meninggalkannya. Artinya pendapat 7 roh di dalam tubuh Yesus adalah lebih masuk akal. Sehingga ketika satu roh meninggalkan tubuh Yesus, maka Yesus masih hidup dikarenakan ada 6 roh yang lain yang tersisa. Baik sahabat manusia yang budiman, silakan menilai dan menyimpulkan sendiri pemahaman saudara-saudara kita dari umat Kristen yang memahami ayat tersebut. Semoga kita bisa mengambil manfaat dari informasi ini. Salam logika sejati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.